Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita memodelkan dana yang sudah kita punya, dana struktur yang kita punya ke dalam aplikasi SAP 2000. Nah, untuk memulainya, pertama-tama kita harus punya dulu dana strukturnya. Apa itu dana struktur? Kalau dana arsitektur mungkin dana yang dari arsitek yang cuma menampilkan bagaimana ruangan itu disusun dan dirangkai. Nah, kalau denah struktur adalah di mana kita meletakkan kolom, balok, plat lantai, dan lain-lain. Nah, yang ini itu ada balok, terus ini ada kolom di sini, ini juga ada kolom, ini kolom. Ya, untuk yang gambar kotak biru seperti persegi, ya persegi itu untuk bagian yang persegi itu kita sebut kolom dan untuk bentang yang berwarna merah, ungu, dan hijau itu kita sebut balok. Kenapa warnanya berbeda? Karena ukuran balok-balok itu juga untuk di setiap sisi itu berbeda. Agar apa? Agar tidak terlalu boros. Karena ada yang namanya balok anak, ada yang namanya balok induk. Balok anak itu ukurannya lebih kecil daripada balok induk. Lalu selanjutnya hal yang harus kita tinjau setelah kita punya dana struktur adalah kita punya kriteria desain. Kriteria desain ini gunanya buat apa? Dalam aplikasi SAP 2000 ada beberapa menu dan menu yang paling penting adalah define. Define ini adalah tempat di mana kita meletakkan semua desain-desain atau kualitas kriteria desain yang perlu kita masukkan untuk struktur kita ya. Jadi kenapa kita butuh kriteria desain? Karena ini adalah sebagai fondasi awal untuk kita memasukkan input ke dalam aplikasi SAP 2000. Kita langsung masuk aja ke aplikasi SAP 2000-nya. Kita sudah di aplikasi SAP 2000-nya, kita langsung buka file, terus kita klik new model, karena kita akan membuat model yang baru. Nah, di sini kita bisa pilih yang 3D frame, sekarang kita akan merangkai eh, ya sebuah struktur. Jadi kita pakai yang 3D frame. Number of story-nya kita isi 3, yang X-nya kita isi 2, ke arah X, dan ini kita isi 3. Tingginya kita akan buat di 4 meter, lebar ke X-nya 5, dan lebar ke Y-nya 6. Nah, kita okekan saja. Nah, kalau sudah, ini bisa kita close dulu bagian kanan, window yang paling kanan. Nah, kita masuk ke kriteria desain, yang artinya kita masuk ke bagian menu define. Nah, di define ini kita klik yang material, karena kita akan menambahkan material baru, yaitu beton. Kita masukkan dulu untuk beton. Nah, untuk yang 4000 PSI ini, itu adalah beton yang bawaan dari SAP, dan untuk yang A992 FY50 ini adalah untuk baja. Jadi kita klik yang 4000 PSI dan kita klik yang modify. Kita ganti saja namanya di sini menjadi 30 MPa dan yang bawahnya sama ya. Nah, untuk satuannya kita gunakan Newton milimeter dan untuk modulus elastisitasnya kita gunakan rumus 4700 dikali kualitas FC kualitas beton atau mutu beton yaitu 30 MPa atau FC prime ya 30 dipangkatkan 0,5. Kita enter. Sorry, ada yang salah. Untuk di beberapa laptop kasusnya ada yang berbeda ya. Ini laptop saya koma itu menggunakan ya koma. Tapi ada beberapa kasus lain koma itu menggunakan titik. 4700 dikali 30 dipangkatkan 0,5. Segini harusnya. Lalu FC-nya kita ganti 30 dan kekuatan tekannya juga 30. Kita sudah oke kan saja. Lalu ini untuk yang 30 MPa dan klik yang add copy of material ya. Tadi saya klik yang modify. Add copy of material. Terus kita isi di sini 25 MPa. Ini kita ganti juga. Ini jadi 25. Untuk ini ya, dan untuk modulus elastisitasnya kita menggunakan rumus yang sama, 4700 dikali kualitas pangkat 0,5. Ini mau kita ganti 25, 25 dan kita okekan saja. Terus kita akan membuat tulangan. Kita akan membuat baja tulangan sengkang ya.
dan kita add new material. Di sini kita material type-nya kita ganti saja ke rebar. Ini buat tulangan menggunakan HTMA 615 dan grade-nya yang 60. Jadi kita langsung okekan saja. Dan yang udah kita bikin yang ini nih yang A815 kita modifikan saja langsung. Kita ganti di sini baja tulangan sengkang 420 grade B. Satuannya udah kita ganti modulus elastisitasnya kita di angka 200.000, FY-nya 420, FU-nya 525, ininya 420 dan 5. Oke, kita okekan. Nah, kita sudah selesai untuk membuat kualitas mutu ya. Lalu selanjutnya adalah em, kita akan membuat penampang, balok dan kolomnya. Kita akan membuat section propertiesnya. Karena di Sabtu nggak ada ya yang langsung kita pakai ini segini nggak bisa. Jadi kita bikin dulu di section properties, terus kita klik frame section, terus kita yang add new property karena kita akan menggunakan beton, jadi kita ganti konkret dan penampangnya kita mulai yang persegi, rektangular. Dan di sini em, kita ganti namanya jadi balok dengan ukuran 30/60. Apa artinya balok 30/60? Kita punya lebar bawahnya 30 dan kita punya tingginya di 60 senti ya, itu dalam satuan senti. Nah, jadi kalau misalkan kita mau eh, masukin ke dimension yang ini jadi berapa? Karena di sini saya pakai KNMC, berarti kita harus input dalam satuan meter. Karena ini tadi 30 cm dan 60 cm, berarti di sini 0,6. Ini T3. T3 itu berarti arah arah horizontal ya, dan di sini kita lihat arah melintangnya ya menggunakan Y, dan ini tuh X, ini B, ini H gitu. Nah, jadi 0,6 dan ini 0,3. Oke, sudah. Kualitasnya kita gunakan untuk balok itu lebih kecil daripada kolom. Jadi ini 25 MPa. Aduh, ini keganti lagi. Saya lupa. 0,6, 0,3. Ya, harusnya begini. Lalu kita lanjut ke set modifier. Kita ganti moment of inersianya jadi 0,35. Ini ada di peraturan SNI 2847 tahun 2019. Eh, Kalau untuk inersia penampang balok itu harus kita reduksi sebesar 0,35 ya. Di sini kita akan menggunakan yang BJTS 420, ini juga BJTS 420. Desain type-nya karena kita tadi desainnya ini untuk balok, kita pilih yang beam dan ini langsung oke kan saja. Kalau udah oke kan. Terus kita klik yang B30/60 ini dan kita buat add copy of property. Terus kita ganti ukurannya ada yang 25/50. Ini juga 0,5, 0,2. Oke, set modifiernya sama dan ininya juga sama. Langsung kita okekan saja. Terus kita buat satu lagi dengan ukuran 25/45. Nah, di sini juga kita ganti 45. Ininya juga sama, okekan saja. Oke. Kita add copy lagi. Kalau tadi untuk balok, sekarang kita buat untuk kolom. Untuk kolom, kita gunakan ukuran 40/40. Nah, berarti kita ukurannya ganti jadi 0,40 dan 0,40. Dan untuk set modifiernya direduksi di angka 0,7, ini juga 0,7. Terus kita naikkan kualitas tingkat mutu materialnya jadi 30 MPa karena untuk kolom. Dan sama longitudinal barsnya kita menggunakan BJTS 420B. Desain type-nya kita menggunakan yang kolom karena ini kita desain untuk kolom. Dan kalau misalkan kita mendesain suatu bangunan yang benar-benar dari nol, kita akan pilih yang reinforcement to be design.
Kalau misalkan kita untuk melakukan checking atau gedung yang sudah ada, kita gunakan yang reinforcement to be check. Oke, kita okekan saja. Kalau sudah ya okekan lagi. Oke kan. Dan lanjut kita akan membuat em, kalau tadi kita sudah buat kolom, balok, dan sekarang kita akan membuat plat lantai. Plat lantai itu ada di section properties, terus kita ke area section, dan kita add new section. Kita ganti namanya jadi plat lantai 13 cm. Untuk yang type-nya kita pilih yang cell thin aja. Terus untuk membran kita isi 0,13. Ini juga kita isi 0,13. Lalu selanjutnya untuk kualitas kita pakai di 25 mpa. Kita oke kan. Sebentar. Untuk plat lantai saya ingin warna merah. Oke kan. Kita oke kan. Oke. Baik, kalau sudah kita lanjut dengan kita sudah masukkan plat lantai, kita sudah masukkan kolom dan balok. Saatnya kita melakukan layout design. Jadi kita akan melakukan eh, grid-grid ini nih yang belum sesuai dengan denah yang kita punya. Kita sesuaikan dulu. Kita edit grid data, lalu kita ke modify. Lalu di sini kita isi yang display grid S-nya kita ganti dulu ke spacing. Nah, setelah saya edit untuk nilai jarak-jaraknya didapatkan data sebagai berikut. Untuk X-nya ada bentang 6,9, lalu 4,7, untuk arah Y ada 3,8, selanjutnya 5,7 dan 2,8. Untuk Z-nya 4. Jadi kita bikin 3 lantai dengan ketinggian 4, 4, 4. Kita oke kan saja kalau sudah. Oke lagi. Lalu langkah berikutnya adalah kita pindah ke view XY dan kita akan mengisi em, apa namanya? Kita akan mengisi misalnya kan di sub 2000 ini langsung terisi otomatis ya propertiesnya, properties bawaan subnya, lalu kita akan mengganti dengan penampang-penampang yang kita udah buat tadi. Nah, kita langsung ke ini kan Z-nya di 12, berarti kita ada di lantai 3. Kita turun aja ke bawah. Untuk turunnya tuh di tanda panah bawah ini ya. Kita turun ke elevasi 4, lalu kita ganti untuk yang apa bentang panjang ini kita pakai yang sorry, ini frame section yang bentang 30/60. Apply kan saja, oke kan. Nah, untuk ini juga masih panjang, jadi kita pakai yang 30/60 ya. Lalu untuk bagian yang lain, kita bisa ganti jadi 25/50. Untuk yang 25/45-nya pakai apa? Buat apa? Itu untuk nanti di walok anak ya. Kita assign frame section 250. Oke, oke. Ini juga kita ganti saja. Ini dua assign frame section. Nah, ini juga kita ganti jadi frame section 30/60. Oke, kalau sudah kita bakal dapat layout kayak gini dengan ukuran yang bentangnya eh, panjang itu kita pakai yang 30/60. Kalau misalkan bentangnya pendek kita pakai yang 25/50. Itu didapatnya dari mana? Didapatnya dari eh, SNI ya. Untuk bentang segini dapat khas gini, nah gitu. Nah, selanjutnya kita akan mulai membuat balok anak. Karena di bagian sini itu kita ada tangga, jadi kita tidak menggunakan ya, tidak menggunakan balok anak. Kita nggak bisa di tengah gini langsung balok anak nggak bisa. Jadi kita buat, sorry, ini caranya adalah kita klik yang ini, terus kita pencet CTRL-R, terus kita akan mengisi balok anak ke kanan, jadi kita nilainya positif dan jaraknya sejauh apa? Sejauh 1 meter. Kita apply kan, kita oke kan.
Yang ini juga, karena kita akan membuat ke kiri, jadi minus. Itu pakai sistem koordinat ya, buat untuk yang belum paham. Nah, kita apply, oke. Terus untuk materialnya, assign, frame section, kita karena ini balok anak, kita pakai yang 25/45. Kita oke kan saja. Nah, terus kita bikin balok anak yang lain. Caranya adalah kita yang quick draw secondary beam. Secondary beam itu artinya balok anak ya. Nah, terus sectionnya kita ganti pakai yang 25/45. Momen rilisnya kita continuous. No of beamsnya kita ganti satu saja. Paralel Y to R itu maksudnya jadi kita akan membuat balok anak itu sesuai arah arah Y. Kalau X ya X, kalau Z ya Z gitu. Oke. Kalau udah kita tinggal klik saja di sini, kita klik sini, klik sini, klik sini dan klik sini gitu. Gampang ya. Kalau sudah kita akan mendapatkan layout sebagai berikut. Tadi kita ya udah bikin balok anak arah Y yang ini ya, terus yang ini dan yang ini, terus kita udah bikin yang arah X ini dan ke sini. Lalu selanjutnya sekarang kita akan cek untuk yang balok anak yang ada di grid 2 3. Nah, di sini kita lihat baloknya terpisah ya. Nah, ini tuh harusnya baloknya tuh nyatu, nggak terpisah gini. Jadi kita gabungkan saja. Caranya kita edit, edit line, join frame, dan sudah nyatu. Oke, ini juga sama. Kita edit line, join frame. Udah ya, udah nyatu kan? Nah, ini baru benar ya. Lalu selanjutnya kita akan membuat balok anak. Kita ganti dulu general optionnya. Ini jadi section, view by color. Terus kita fill object. Object sectionnya, framesnya kita pencet section. Restraintnya kita matikan dulu saja karena kita belum butuh. Kita apply kan, kita oke kan. Nah, di sini kita keluar semua penampang kita ya. Nah, ini harus kayak gini ya. Harus persis seperti ini. Lalu kita akan membuat plat lantai. Caranya adalah kita klik yang rectangular area, kita klik saja. Terus kita pencet yang object string toggle. Karena plat lantai itu harus terpisah di setiap sisi. Nah, harus seperti itu ya. Oke. Sorry, 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 sorry. Kita kosongkan area ini karena saya lupa itu untuk tangga. Jadi kita ulang caranya begitu sama ini juga ya, ini juga ya. Nah, ini ada plat lantai yang menyatu yang dimana ini kita nggak mau ya menyatu-menyatu begini. Jadi kita bisa klik dua plat lantai yang menyatu ini, kita edit, kita edit area divide area, artinya divide itu memisahkan ya. Jadi kita langsung pisahkan aja oleh setiap batang. Nah, udah ini selesai ya. Nah, lalu kalau sudah kita kembali ke tampilan 3D. Ingat tadi kita cuma buat untuk yang elevasi. Nah, ini kita buat elevasi 4 aja. Sementara yang elevasi di atasnya kita belum bikin. Jadi ini kita blok saja dari kanan ke kiri ya. Untuk apa dari kanan ke kiri? Jadi kita blok segini aja. Itu belakang-belakangnya udah ke bawah. Tapi kalau dari kiri ke kanan itu yang nggak akan ke bawah. Tuh. Jadi harus dari kanan ke kiri ya. Sama seperti kita menggunakan AutoCAD. Ini kita hapuskan dulu. Dan untuk bentang yang ini juga kita hapuskan dulu. Ini juga sama. Karena apa? Karena kita akan copy ke atas semuanya. Jadi untuk memudahkan agar kita bisa taruh ke atas, kita harus hapus dulu bagian-bagian yang sudah di situ. Nah, kalau sudah kita tinggal blok aja. Udah kita blok, kita CTRL-R, kita X-nya isi 0, dan Z-nya kita isi 4, numbernya kita isi 2. Kita apply, kita oke. Kita lihat 3D lagi. Nah, udah terganti. Begini. Gitu kan?
Kalau udah kita majuin dulu objek string toggle-nya. Kan nggak mungkin kita punya bolong di tengah begini di suatu struktur. Kita harus isi. Kita ke elevasi 12, lalu kita isi bolongan ini dengan plat lantai juga. Kita klik, kita klik. Itu harus dari ujung ke ujung ya. Jangan sampai nggak ke ujung-ujung. Nanti jadi lain. Kalau udah, kita cek 3D apakah benar. Oke, sudah benar ya. Lalu kita akan mengganti yang warna biru-biru ini dengan kolom-kolom yang udah kita buat. Nah, kalau tadi kita caranya kan ngeblok gini satu-satu lama gitu kan ya. Mending kita langsung saja select, select, terus kita pilih properties, terus kita pilih frame section. Bawaan dari sub 2000 itu fsec 1 yang kita select saja langsung, terus kita close. Nah, dia langsung kepilih semua. Terus kita tugaskan aja dia di frame section, kita pakai yang kolom 40 per 40. Terus kita oke kan saja. Nah, sudah terganti kan semuanya langsung. Jadi nggak pakai banyak ini, langsung keganti dia. Terus langkah selanjutnya apa? Kita munculin dulu restraint-nya. Karena logikanya gini, kita nggak mungkin kan suatu bangunan itu menggunakan sendi. Bisa aja sih, tapi maksudnya untuk bagian ini kan kita akan menggunakan sebuah fondasi. Nah, kita harus ganti di sendi-sendi ini menggunakan perletakan jepit. Jadi caranya gimana? Caranya kita blok dari kiri ke kanan. Kita blok dari kiri ke kanan. Lalu habis itu kita ke assign, join, restrain. Restrain itu tumpuan. Tumpuan ini kita ganti jepit. Kita apply. Nah, udah. Lalu kita oke kan. Lalu kita akan memasukkan unsur kegempaan nanti di pembebanan. Nah, caranya adalah kita pergi dulu ke elevasi 4, terus kita masuk ke define, kita masuk ke bagian join constraint, terus kita pilih yang add new constraint, terus kita sorry sorry, terus eh, langsung kita pilih yang diafragra diabra diafram dia diaphragm diaphragm. Nah, nah lalu kita pilih yang diaphragm. Oke. Lalu selanjutnya kita pilih yang diaphragm, terus kita em, add new constraint aja. Kita langsung oke kan saja. Nah, ini untuk lantai satu, kita bikin buat lantai dua, oke lagi. Kita bikin lantai tiga, oke lagi. Nah, oke, kalau sudah, kita blok dari kiri ke kanan, lalu kita assign, join, constraint, kita masukin yang untuk lantai satu, terus kita naik ke lantai dua, kita blok lagi kiri ke kanan, terus kita assign, join, sorry, 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 sorry. Kita assign, join, constraint, terus kita pilih yang lantai dua, kita oke kan, kita naik lagi, kita blok lagi, kita assign, kita join, constraint, yang ketiga. Ini untuk lantai tiga. Nah, kalau udah, untuk ngecek apakah constraint-nya udah masuk apa belum, itu ada titik warna hijau ya. Sudah, kita balik ke bentuk 3D. Nah, ini sudah jadi pemodelan yang kita buat. Nah, udah beres ya. Kalau udah, kita lanjut dengan tampilannya kita rubah. Di sini kalian mungkin ada beberapa yang laptopnya nge-lag ya. Graphic mode-nya tinggal diganti aja jadi yang mungkin asalnya belum dipencet apa-apa. Kalian masuk aja ke yang bagian direct X itu lah. Nah, kita masuk ke sini. Nah, lalu di situ bakal langsung lumayan lah berubah jadi nggak nge-lag. Terus habis itu kita ganti general optionnya, kita ganti jadi extrude, kita apply kan, kita oke. Nah, lalu bentuknya akan begini dan layoutnya begini. Dan kita selanjutnya akan masuk ke sesi pembebanan. Nah, gedung udah jadi, pemodelan sudah beres, tinggal kita masukin beban gempa, beban struktur, dan lain-lain. Oke, terus kita akan masukin kombu-kombu. Sekian dan terima kasih untuk video satu ini saya ucapkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang.